Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua untuk berada di majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi, pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan syafaatul uzma, syafaat yang kita nantikan nanti di yaumul akhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk pertemuan perdana saya pertama kali ke sini untuk menggantikan guru saya Ustaz Dr. Atib Latiful Hayat. Beliau juga bukan hanya guru tapi bapak, karena sudah memberikan sebagian beasiswa saya untuk jadi dokter. Ada beberapa dokter, profesor yang memberikan saya beasiswa sampai saya bisa lulus menjadi gelar S3. Mudah-mudahan tercurahkan amal jariah kepada orang-orang yang telah membantu saya untuk kuliah S3. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah untuk pertemuan sekarang sedikit membahas dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Di sana ada satu kitab, judul besarnya tentang Talbisul Iblis. Saya rangkum satu kitab dengan satu tema, kurang lebih ada 120 halaman. Saya rangkum menjadi beberapa halaman. Jadi kalau tamat pengajian ini, beres pengajian ini berarti tamat satu kitab ya. Satu kitab satu kali pengajian itu ya. Di sini membahas tentang 5 pola pikir atau strategi iblis untuk menghancurkan pola pikir manusia. Sebelum menginjak kepada pembahasan, Ibnu Abbas menerangkan di mana beliau menjelaskan tentang penduduk bumi, bahwa bumi ini sebelum ditempati oleh manusia, sebelumnya pernah ditempati oleh bangsa jin. Jin ini ada beberapa qabilah. Ringkas kisahnya dijelaskan bahwa bangsa jin tidak bisa akur. Qabilah satu sama yang lainnya senang berperang, sehingga sulit untuk diatur. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menurunkan malaikat untuk menghancurkan, membinasakan bangsa jin di bumi itu. Jadi bangsa jin di bumi dihapuskan. Tidak ada lagi jin, semuanya dihapuskan kecuali hanya satu, yaitu jin yang soleh pada saat itu. Jin yang soleh ini para ulama memberikan nama Azazil namanya. Jin Azazil yang membantu malaikat untuk membinasakan, menghanguskan, menghapus jin-jin yang ada di bumi. Kemudian jin Azazil ini karena kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surga, bumi menjadi kosong.
Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan lagi makhluk yang disebut dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada penduduk surga, kepada malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini bentuknya khobariyah, berita dari Allah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan manusia yang akan kami tempatkan di bumi khalifah sebagai khalifah. Namun ternyata ketika malaikat mendengar berita dari Allah, malaikat tidak setuju begitu. Malaikat menolak, tidak setuju atas kehendak Allah ketika Allah akan menciptakan manusia. Kenapa? Karena malaikat berpikir bahwa manusia itu tidak ada bedanya dengan bangsa jin begitu. Di mana manusia sifatnya salah satunya akan diberikan hawa nafsu sama persis seperti bangsa jin. Sampai malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk manusia kemudian di mana sifat manusia ini suka merusak begitu. Nah, ini satu ya. Jadi may yufsidu fiha di sini memang salah satu tabiat manusia itu senang merusak. Sama dengan bangsa jin begitu. Wa yasfikud dima, dan manusia itu senang sekali untuk mengeluarkan darah. Maksudnya sama dengan bangsa jin, suka berperang begitu. Nah, ini pembahasan ini nanti nyambung dengan pembahasan di mana Rasulullah menyebutkan ada 5 perjalanan dunia. Periode 1, 2, 3, 4, 5, dan periode keempat adalah periode kehancuran begitu. Yaitu periode sekarang ya. Hadisnya nanti panjang, tidak akan dibahas. Wa yasfikud dima, senang sekali untuk mengeluarkan darah. Senang sekali untuk berselisih. Senang sekali untuk adanya peperangan. Itulah sifat manusia begitu. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk seperti itu? Begitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, senantiasa nusabbihu, senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa bertahmid kepadamu, senantiasa menyembahmu, senantiasa memahasucikanmu. Wa nuqaddisu lak. Apakah tidak cukup dengan tasbih, tahmid, dan selalu memahasucikanmu? Apakah kami tidak cukup? Maka jawaban Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui begitu. Artinya manusia memang ada sifat, memiliki sifat sama persis seperti jin. Namun di balik itu manusia juga memiliki sifat yang dekat dengan bangsa malaikat begitu. Nah, di sini kisah panjangnya Imam Ibnu Jauzi menjelaskan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia yang pertama. Kemudian setelah manusia ini menjadi bentuk manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, maka Allah memberikan nama Adam. Setelah Nabi Adam alaihissalam ini sudah ditiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk atau kepada malaikat dan Azazil untuk bersujud kepada Allah. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat sujud kecuali bangsa iblis yang tadinya jin berubah statusnya menjadi iblis begitu. Nanti iblis ada 2, ada iblis dari golongan manusia, ada iblis dari golongan
jin, gitu ya. Sama setan juga, ada setan dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Ya, jadi itu nanti dibahas juga di pembahasan tentang Dajjal nanti. Ya, tentang Dajjal beda lagi ini pembahasannya. Di mana Dajjal itu disebut dengan iblisnya dari golongan manusia. Jadi Dajjal itu bukan monster, bukan. Ya, tapi bangsa manusia. Ya. Insya Allah nanti kita bahas ya. Satu tema ya. Nah, di sini ketika jin Azazil tidak mau bersujud karena memiliki 3 sifat oleh Allah dijelaskan. Iblis tidak mau bersujud karena memiliki 3 sifat. 3 sifat inilah nanti yang akan diterapkan untuk menghancurkan manusia. Pertama, iblis tidak mau bersujud kepada Allah dikarenakan memiliki sifat aba, menolak, membangkang. Aba namanya. Dalam hadis juga akan ada ya, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Umat Islam semuanya masuk surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang menolak, kecuali yang tidak mau. Fama ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk surga, dan orang yang membangkang kepadaku dia aba, kata Nabi. Ya. Iya, yang tidak mau begitu. Nah, iblis juga memiliki sifat aba. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 34, Al-Hijr 31, Toha 116. Yang kedua, iblis memiliki sifat istakbaro, menganggap dirinya lebih unggul, kesombongan. Nanti ada lagi hadis, ada 3 pintu dosa. Kalau 3 pintu dosa ini terbuka, kata Nabi, akan terbuka dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama adalah kesombongan, begitu. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah aku suka memakai pakaian yang bagus itu termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Yang disebut dengan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak terhadap kebenaran dan menyepelekan terhadap manusia. Itulah yang disebut dengan sombong, begitu. Menolak, tidak mau menerima terhadap kebenaran disebabkan ada hawa nafsu dan menyepelekan. Siapa lu? Kan anak kemarin gitu ya. Begitu. Menyepelekan. Padahal harusnya tanya, kalau lu siapa ya? Gitu. Nah, istakbaro. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 34, Shad 73 dan 75. Di mana iblis menyatakan bahwa aku lebih baik. Khairum minha, aku lebih baik. Ya. Khair di sini menunjukkan kesombongan, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini diantaranya. Aku diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini berprinsip bahwa api lebih kuat daripada tanah, begitu. Ya harusnya Adam sujud kepadaku, begitu. Ini istakbaro, ya sombong. Yang ketiganya, fafasaqa an amri rabbih, melawan perintah Allah. Sebut dengan fasik, melanggar, begitu. Ya, jadi definisi fasik itu adalah pelanggaran. Setiap pelanggaran disebut fasik, fasaqo an amri rabbih. Fasik namanya, pelanggaran yang dilakukan disebut dengan fasik namanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Kahfi ayat 50, ini disebutkan. 3 sifat inilah yang iblis miliki sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis sampai Allah mengusir iblis dari surga. Namun sebelum diusir, iblis sempat meminta permintaan kepada Allah dan semua permintaannya dikabulkan oleh Allah, begitu. Jadi ini Rahman Rahimnya Allah, meskipun iblis sudah membangkang terhadap perintah Allah, tapi ketika meminta permintaan oleh Allah dikabulkan. Saya catat di sini ada 7 permintaan. Kita ringkas ya. Kalau pengajian ini sampai jam berapa? Takut kelamaan. 5:30.
sampai jam 5 ini 3 menit lagi gitu. Mau dipercepat gitu ya. 5:30 ya. Permintaan iblis yang pertama meminta umur panjang. Jadi iblis meminta umur panjang sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf 14:15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ini yang dipinta oleh iblis, meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Jadi hakikatnya iblis yang pernah mengganggu para sahabat, mengganggu Nabi Adam, mengganggu Siti Hawa, mengganggu Ali dan Muawiyah sampai berperang umat Islam pada saat itu, iblis itu masih ada sampai sekarang begitu. Jadi keimanan tingkat sahabat itu terganggu dengan gangguan iblis. Apalagi kita yang keimanannya masih lemah begitu ya. Diganggu pasti mudah ya. Nah, di sini meminta umur yang panjang. Maka tidak ada orang yang meminta umur panjang kecuali iblis gitu ya. Ya. Itu ada perbedaan umur panjang dan panjang umur, beda ya. Gitu. Kata Nabi, panjang umur itu bukan umurnya panjang, bukan. Kata Nabi, panjang umur itu adalah kebaikannya yang terus mengalir dengan sedekah atau amal jariah diantaranya. Meskipun kita sudah meninggal, tapi kebaikan kita itu diikuti oleh yang lainnya, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, setiap manusia atau terputus amalnya ya. Jadi setiap manusia ketika meninggal, idza matal insanu inqata'a amaluhu, ketika manusia meninggal terputus amalnya. Dengan meninggal terputus amal kecuali yang 3 gitu. Salah satunya adalah sedekah jariah, ada jariahnya. Selain dari memiliki anak yang soleh, itulah panjang umur begitu. Bukan umurnya panjang 1000 tahun, bukan. Yang kedua, setan memakan makanan yang mubazir. Jadi setiap ada makanan yang mubazir itu akan menjadi milik setan. Gitu. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan riwayat yang lainnya, di mana Nabi SAW sempat mendatangi ke alam jin. Kemudian Nabi mengajarkan beberapa pengajaran Islam. Kisah ini terjadi pasca Nabi SAW pulang dari Taif dan beliau beristirahat di suatu tempat yang bernama Wadi Nakhlah. Ketika Nabi sholat tahajud kemudian membaca Al-Quran, banyak rombongan-rombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian bangsa jin waktu itu memahami bahwa apa yang dibacakan oleh orang ini adalah kalam Allah begitu. Kan jin itu suka mencuri takdir untuk kita ya, takdir Allah ya. Nah, ungkapannya sama dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah pada saat itu. Akhirnya jin masuk Islam. Banyak rombongan jin yang masuk Islam oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan. Salah satunya dalam Quran surat Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, dan seterusnya. Jadi bangsa jin pada saat itu mendengar bacaan Al-Quran, kemudian kami beriman begitu. Setelah beriman, pada saat itulah disebut dengan peristiwa masuk Islamnya rombongan jin, kurang lebih ada 24 qabilah. 24 qabilah bangsa jin. Satu qabilahnya itu ada ratusan jin begitu, masuk Islam semuanya. Dan tempat ini dikenal dengan nama tempat, diberi masjid, sudah dibangun ya sekarang masjidnya, disebut dengan masjid jin.
kurang lebih ada berapa kilo dari Mekah? Ada sekitar 3 kiloan kurang lebih ya. 3 kiloan begitu. Dari Masjid Haram ke Masjid Jin yang sekarang diabadikan ya, ada gitu. Nah, itu disebut Masjid Jin itu karena memiliki sejarah. Di sanalah bangsa jin masuk Islam ketika Nabi beristirahat pulang dari Taif. Yang haji yang umrah pasti sudah ke Taif ya gitu. Insya Allah saya juga nanti berangkat tanggal 4. Tanggal 4 saya juga berangkat untuk umroh plus daurah di Haramain bersama ulama-ulama Mekah dan Madinah. Tanggal 4 sampai tanggal 18 nanti. Dan berangkat lagi tanggal 20 Juli yang mau ikut umroh bareng saya, ayo bisa ya. Insya Allah ya. Sambil kajian kitab Arba'in Imam An-Nawawi di halaman Masjid Nabawi nanti di Madinahnya. Sambil tur ya. Di sana kita bahas satu kitab tamat, satu kali umroh tamat satu kitab 42 hadis ya. Nah, kemudian Nabi SAW ketika masuk ke alam jin mengajarkan beberapa pengajaran dakwah ke bangsa jin. Nabi SAW melihat makanan-makanan jin. Nabi mengetahui makanan-makanan jin. Pada saat itu ada yang memakan darah, ada yang memakan tulang-tulang. Kata Nabi, tulang merupakan makanan-makanan jin. Makanya kalian jangan beristinja dengan tulang, kata Nabi, karena itu makanan jin. Kemudian kata Nabi SAW, setiap yang mubazir itu merupakan makanan-makanan jin, makanan setan. Sampai Nabi SAW, idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu salasa. Apabila kalian sudah makan, maka jilatilah jari kalian. Maksudnya apabila di jari-jari banyak makanan, sisa makanan, maka harus dijilat begitu. Jangan sampai menyisakan makanan. Nanti ini juga nyambung ke adab-adab makan nanti ya. Jangan ada makanan yang tersisa yang mubazir akan dimakan oleh setan gitu, oleh jin. Kemudian permintaan iblis, yaitu setan meminta untuk berserikat dalam harta, sehingga manusia tidak akan pernah kenyang dengan harta begitu. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Isra 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jin, wahai iblis, silakan hasutlah oleh kalian setiap manusia. Jadi sudah diizinkan. Jadi Allah sudah mengizinkan silakan kaum iblis untuk menghasut kaum manusia bisautika dengan suaramu. Jadi suara jin, suara iblis langsung membisikkan kepada kita. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika. Kerahkan seluruh pasukanmu, infanteri, kavaltri. Ya, jadi angkatan udara, angkatan darat, ya semuanya kerahkan untuk mengganggu manusia. Wasyarikhum fil amwal, silakan kalian berserikat dalam harta sehingga manusia banyak sekali terganggu dalam masalah harta begitu ya. Jadi tidak ada sesuatu kecuali tujuannya kebanyakan orang-orang karena harta. Rata-rata seseorang ingin menjadi pemimpin itu karena ingin memperbaiki negara atau ingin karena harta, rata-rata. Umumnya karena harta ya gitu. Jadi umumnya karena harta, bukan ingin memperbaiki kondisi negara atau tempat, bukan. Tapi umumnya karena harta. Ini umumnya begitu. Ya. Wasyarikum fil amwal. Yang keempat, iblis meminta berserikat dalam pengurusan keluarga dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan wasyarikum fil amwal wal aulad. Silakan kalian iblis berserikat juga dengan manusia wal aulad dalam urusan anak-anak, kepengurusan anak-anak. Di mana nanti bangsa iblis akan menyimpan kepada setiap anak yang baru lahir dengan bayi jin, bayi iblis yang nantinya akan disebut dengan Qorin namanya. Jadi setiap manusia, kata Nabi, memiliki pendamping dari golongan iblis begitu.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga memiliki pendamping dari jin?" Kata Rasulullah, "Bala, tentu saja. Hanya saja aku sudah mengislamkan dan tidak ada sesuatu yang membisikkan kepadaku kecuali yang baik-baik saja." Begitu. Jadi kita juga memiliki korin. Sampai si korin ini kemanapun kita pergi akan mengikuti. Bahkan ketika kita sholat, ngaji, berbuat kebaikan, si korin akan terus mengganggu. Bahkan ketika kita tidur. Ketika tidur, kata Nabi, si korin ini akan masuk ke dalam mimpi kita. Makanya mimpi itu ada 3, kata Nabi. Ada mimpi yang datangnya dari Allah, itu mimpi-mimpi kebaikan. Ada mimpi yang datangnya dari hawa nafsu, keinginan yang begitu besar, sampai ke bawah mimpi. Seperti bapak-bapak misalkan ingin kawin lagi tapi tidak mampu, ya. Begitu misalkan. Contohnya. Tapi tidak mampu karena istri lebih kuat, lebih galak, ya. Begitu. Tidak mampu tapi ke bawah mimpi, hanya mimpi saja, ya. Nah, mimpi itu datangnya dari hawa nafsu, begitu, ya. Jadi keinginan. Yang ketiga, mimpi datangnya dari setan, yaitu mimpi-mimpi yang menakutkan. Sampai sahabat waktu itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, aku bermimpi berperang sampai kepalaku terputus, ngegulutuk," gitu kan? Tahu ngegulutuk? Wah, menggelinding gitu kan? "Aku kejar kepalaku. Ketika aku mendapatkan kepalaku, aku bangun," begitu. Kata Nabi, itu dari setan. Sesuatu yang mengagetkan atau seperti terjun dari jurang sehingga kita merencod, ya. Ya. Jadi kaget, ruas ketika sholat, ketika tidur. Nah, itu datangnya dari setan. Pernah Bapak Ibu bermimpi yang mengagetkan? Pernah, ya. Dan itu dari setan. Kata Nabi SAW, ketika mimpi buruk, bangunlah dan menghembus 3 kali ke sebelah kiri dan meludahlah 3 kali. Begitu. Pas meludah ada istri di kiri. Atau istri bangun meludah ke kiri, ternyata ada suami. "Ah, ini dia nih." "Ini jinnya nih," gitu. Nah, meludah di sini tidak dipraktekkan kalau memang tempatnya di kamar, kasur, gitu kan. Masa meludah di sana, ya. Menghembus saja, ya, bernapas 3 kali. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah korin. Jadi ingin berserikat untuk mengganggu anak-anak juga. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada bayi yang lahir kecuali akan diusap oleh setan. Akan diusap. Gitu, ya. Makanya ada doanya. Nah, kemudian yang kelimanya, alat pemanggil. Jin, iblis waktu itu memahami bahwa umat Islam itu punya alat pemanggil berupa azan. Iblis juga ingin meminta kepada Allah sebagai ada alat pemanggil, yaitu suara-suara seperti seruling. Bukan suara seruling, bukan. Seperti suara seruling. Bisa ngeheyot, heyotan, bukan. Itu merupakan suara-suara untuk pemanggil kaum iblis, begitu. Yang keenam, iblis juga meminta tempat berkumpul, di mana umat Islam tempat berkumpulnya adalah masjid. Iblis meminta tempat berkumpul untuk reuni, ya, reunian. Untuk berkumpul, ya, musyawarah dan yang lainnya, itu namanya di pasar, di mall, gitu kan. Ya, di kafe, ya. Jadi ibu-ibu yang suka ke pasar, ke mall, berarti dia bukan iblis, ya. Gitu. Nah, makanya ada doanya, ya, ketika masuk pasar itu harus berdoa, begitu. Yang ketujuh, tempat tinggal. Iblis juga meminta tempat tinggal. Kata Rasulullah, tempat-tempat tinggal iblis itu berada di udara, di bawah lautan, di gunung-gunung, di hulu-hulu air dan sebagainya. Tapi iblis juga meminta tempat-tempat bersama kita. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kamar yang kosong di rumah kita, maming gurfatin. Tidak ada satu kamar yang kosong di rumah kita kecuali kamar yang kosong itu akan ditempati oleh setan. Gitu. Kita punya rumah yang kosong, yang punya kamar kosong ada tidak? Ada yang kamar kosong? Nah, kamar yang kosong tidak pernah ditempati akan ditempati oleh jin, begitu, oleh setan. Makanya harus dipakai kegiatan, minimal sholatlah di sana, ya. Jadi tempat dijadikan musola, dijadikan aktivitas di sana, jangan kosong. Karena setiap yang kosong, kata Nabi, akan ditempati oleh setan.
apalagi tempatnya kotor dan gelap begitu. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati kalian terhadap kamar mandi, jangan sampai bau, harus harum. Kenapa? Karena walhan senang sekali diam di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu ada setan juga, namanya walhan, kata Nabi. Si walhan. Awas, jangan kasih nama anak si walhan, jangan. Ya, jangan menggelari teman kita si walhan, jangan ya, gitu kan. Ya kalau tidak tahu sih tidak apa-apa. Bagaimana kalau teman kita, sahabat kita, woi walhan ya. Sekarang sudah ngaji, wah si walhan itu ternyata setan ya. Nanti sakit hati ya. Nah namanya walhan, si walhan di kamar mandi. Tujuannya untuk mengganggu toharoh kita. Wudu kita akan diganggu. Kata Nabi SAW, satu kuku aja yang tidak terbasuhi dalam wudu tidak sah wudunya. Dan anggota wudu yang tidak terbasuhi, fannaru aula bihi, maka akan dibakar dengan api neraka. Begitu. Jadi awas, hati-hati ketika wudu. Jangan ada yang terlewati. Maka Nabi SAW ketika berwudu itu suka dilebihkan. Ilal marofi, ketika mencuci tangan sampai sikut, Nabi selalu melebihkan begitu. Ya, dilebih-lebihkan Nabi itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi lebih-lebihkan. Tengkuk ketika mengusap dilebihkan. Kaki sampai ka'bain, dua mata kaki oleh Nabi suka dilebihkan sampai betis. Begitu. Kata Nabi SAW, kelebihan-kelebihan itu nanti akan menjadi cahaya juga nanti pada hari kiamat begitu. Jadi inilah keutamaan wudu. Ini juga nanti dibahas tentang hari kiamat, perbedaan umat Nabi dan umat-umat yang lainnya. Perbedaannya dalam berwudu. Nah inilah 7 permintaan kaum iblis kepada Allah, di mana di sini meminta agar berserikat dan tinggal di tempat tinggal kita, yaitu berupa rumah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa rumah-rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran akan seperti kuburan dan didekati oleh kaum iblis begitu. Jadi kita harus baca Quran di dalam rumah. Baca Quran minimal sehari 1 lembar, hanya 5 menit. 1 hari kontinu 1 lembar 5 menit, itu 1 tahun bisa tamat 30 juz ya. Kalau kontinu hanya 5 menit sehari, 1 tahun tamat 30 juz. Ini resep bagi pemalas. Ya, gitu. Ya, resep bagi pemalas itu khatam 30 juz 1 tahun dengan konsep 1 hari 1 lembar 5 menit saja. 1 tahun belum tamat-tamat sampai 10 tahun belum tamat-tamat. Nah, itu mah nggak tahu konsepnya apa ya, gitu. Ya. Jadi 1 hari usahakan 1 lembar tamat itu, ya, tamat. Naikkan levelnya, 2 lembar 1 tahun 2 kali tamat, begitu ya. Nah ini caranya atau rumusnya. Ya, bukan tidak mampu kita itu, tapi malas ya, gitu. Mampu tidak 10 menit misalkan sehari? Mampu sebetulnya ya. 10 menit sehari itu mampu sebetulnya. Hanya bukan mampu dan tidaknya, tapi malasnya ya, begitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, selanjutnya baru di sini iblis menerapkan 5 pola pikir. 5 pola pikir iblis untuk menghancurkan manusia. Saya ringkas. Pertama, tazyin. Kamuflase, menghiasi perkara seolah baik. Perbuatan-perbuatan yang buruk akan diubah menjadi seperti baik. Biasanya ibadah-ibadah yang sudah atau berkaitan dengan akal, sudah dipikirkan dengan akal. Jadi akal ikut campur dalam mengatur ibadah mahdoh begitu. Ikut campur dalam ibadah mahdoh. Saya kasih analogi begini. Ketika pembagian waris menurut akal, anak perempuan dan anak laki-laki disamaratakan bagiannya. Adil tidak? Kata akal, adil ya, begitu. Kalau menurut kacamata agama adil tidak? Tidak ya, tidak adil. Kenapa? Karena laki-laki itu nanti harus menafkahi begitu ya. Inilah yang disebut dengan syariat. Jadi ada syariat yang sifatnya mahdoh, tidak bisa
Nah, tidak bisa diubah begitu. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan seseorang koma ya, tidak sadar, kemudian tidak sholat selama 1 bulan. Yang 1 bulan ini kira-kira harus diapain nih? Nanti akal yang main. Tidak sholat makan wajib. Ini kan tidak sholat, maka harus bayar fidyah sholat. Nah, pertanyaan, fidyah sholat ada tidak keterangannya? Ada tidak penjelasan dari Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Lantas bagaimana status orang yang koma? Rasulullah sudah menjelaskan. Yang koma itu termasuk rafi'al qalam, sudah hilang kewajibannya, begitu. Jadi tidak sholat pun tidak mengapa, karena statusnya sudah koma, sama seperti majnun. Ya, majnun itu apa? Gila. Orang yang gila itu tidak diberikan kewajiban, begitu. Nanti gila juga ada beberapa macam, ya. Jadi hilang akal, salah satunya gila. Hilang akal itu tidak semua orang yang hilang akal disebut dengan gila, tidak semua. Nanti ada bagian-bagiannya para ulama menjelaskan dari A sampai Z itu dijelaskan. Termasuk nanti ABK, anak berkebutuhan khusus, Down syndrome dan yang lainnya. Itu masuk dalam hilang akal. Itu sudah rafi'ul qalam, diangkat kewajibannya. Makanya para ulama menyebutkan dalam salah satu fatwanya, nanti di golongan al-a'raf itu ada golongan majnun, maksudnya hilang akal. Al-a'raf itu benteng sekat yang menghalangi antara jalan ke surga dan jalan ke neraka. Di sana ada al-a'raf namanya, ada ashabul a'raf. Nanti tinggal dibaca dalam Quran surah al-a'raf. Dalam ashabul a'raf kata Rasulullah ada 3 golongan. Golongan pertama adalah anak-anak yang meninggal dan dia belum punya dosa, belum punya amal, disimpan dulu di benteng al-a'raf. Kedua kata Nabi, orang-orang yang dihisab mustawiyat, yang sama ketika dihisab, ditimbang sama amal baik dan amal buruknya, seimbang, itu sama. Ini belum bisa dimasukkan ke surga atau neraka, tapi disimpan dulu di benteng al-a'raf. Yang ketiga, junun, begitu, orang yang hilang akal. Yang hilang akal dari awal, dari kecil sampai dia meninggal, hilang akal. Maka hilang akal ini mau sholat, mau tidak sholat, mau apapun, itu tidak dicatat, begitu, rafi'ul qalam. Disimpan di benteng al-a'raf. Kata Nabi, semuanya masuk surga dengan syafaatku, begitu. Nah, maka para ulama menjelaskan nanti ada golongan yang masuk surga padahal tidak sholat, tidak ngaji, tidak saum, tidak baca Quran, bebas hidup di dunianya, tapi masuk surga, begitu ada. Yaitu orang gila gitu. Makanya kalau kita ingin masuk surga tapi tidak sholat, maka harus jadi orang gila ya, gitu. Ya. Kun majnunan tadkhulul jannah majanan. Jadilah kalian orang gila, akan masuk surga, gratis masuk surganya, gitu. Ya, mau gila? Jangan. Ya. Tapi gila juga nanti ada bahasan khusus, tidak semua gila, ya. Beda lagi, nanti ada gila, stresor dan yang lainnya, beda-beda nanti ya. Gila yang mana yang Allah berikan maaf, begitu. Nanti ada pembahasan khusus lagi. Tazin. Qala Rabbi bima agwaitani la uzayyana lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Di sini janji iblis kepada Allah, disebabkan engkau ya Allah telah menyesatkanku, maka aku akan menghias, begitu, yang buruk menjadi yang baik, begitu. Ini nanti nyambung ke pembahasan Dajjal nanti insyaallah ya. Kita bahas. Dajjal itu nanti sifatnya merubah. Tazin. Kemudian dalam surat Al-Anfal 48 juga disebutkan, yang keduanya talbis, tipu daya. Tipu daya atau talbis menipu pikiran manusia dengan meyakinkan bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Jadi larangan-larangan itu terkadang dilakukan, begitu.
Sebagaimana ungkapan bahwa kelelawar itu sesekali ingin keluar di waktu siang, hanya saja tidak kuat masuk lagi ke kandangnya, begitu. Artinya ada juga nanti manusia yang tahu hukum sesekali akan melakukan kemungkaran, begitu. Jadi bukan tidak tahu hukumnya, tapi disebabkan dengan hawa nafsu, begitu. Pertanyaan, kenapa pejabat dengan gaji yang besar, gelar yang banyak, tapi masih korupsi? Kenapa? Apakah kekurangan harta? Bukan, karena harta itu udah lebih banyak. Disinilah talbis, begitu. Selalu ingin melakukan pelanggaran, begitu. Disebut dengan talbis. Al-A'raf 16 sampai 17. Di mana iblis juga berjanji, aku akan mendatangi manusia di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Di depan akan diragukan dalam akhirat, di belakang cinta dunia, lebih cinta kepada dunia, berarti diganggu dari arah belakang. Di arah kanan agama akan disamarkan sehingga manusia kebingungan ini mana yang benar. Di arah kiri seseorang akan nyaman ketika berbuat maksiat, nyaman, begitu kan. Ini sudah nyaman untuk mabuk, korupsi dan yang lainnya. Ini sudah nyaman, begitu kan. Kalau sudah nyaman berarti sudah diganggu dari arah kiri, begitu. Yang ketiganya taswib, hasutan halus. Setan akan menghasut manusia agar menunda bertaubat. Seperti ungkapan-ungkapan, sekarang ada pengajian, nanti saja pengajian, minggu depan juga ada. Males gitu. Tidak mau berjamaah sholat, tidak mau membaca Al-Quran, nanti juga bisa. Itulah disebut dengan taswif namanya. Termasuk taswif itu menunda-nunda kewajiban. Baru adzan zuhur nanti jam 1. Beres jam 1 nanti setengah 2. Sudah setengah 2 nanti jam 2. Udah jam 2 lebih 10 menit baru rusuh. Wah, riweuhnya sholat. Nah, itulah sebut dengan taswif namanya, secara halus. Pernah kita ditaswif oleh setan? Sering ya? Sering, begitu kan? Hanya kata Nabi, ada di antara golonganku, umatku, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini semuanya muflih, memiliki gelar beruntung, begitu. Ini juga nanti ada pembahasan khusus siapa gelar beruntung itu, gelar muflih ya. Karena oleh Rasulullah disebutkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada gelar muflih, ada gelar robih, ada gelar muhlik, ada gelar muflis. Jadi di akhirat itu ada empat gelar, begitu. Muflih, gelar yang berbahagia, beruntung, begitu. Robih, orang yang masuk surga, amalnya sederhana, tapi dia penyabar, begitu. Dihasut, sabar, kan? Sehingga dia nanti akan panen nanti di akhirat, panen amal. Orang lain menghasut, menjelek-jelekan kita, pahalanya akan disetorkan kepada kita, kejelekan kita akan diberikan kepada mereka. Namanya robih. Ketiga, muflis. Muflis mah rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin baca Quran, haji umroh bolak-balik, sodakoh juga hebat, pokoknya ibadah bagus. Hanya saja dia jelek hubungan sosialisasinya, begitu. Jelek hubungan sosialisasi, kata Rasulullah, sehingga dia tidak memikirkan hablum minannasnya, sehingga dia akan termasuk orang yang bangkrut nantinya. Disebut dengan golongan muflis. Ada lagi muhlik yang celaka, gitu ya. Nanti ini juga dibahas di bab-bab yang selanjutnya. Itu namanya taswif. Keempat, tahwin. Tahwin menyepelekan, meremehkan. Kata Nabi SAW, kalian jangan menyepelekan, meremehkan suatu kebaikan, karena tidak ada kebaikan kalau dikumpulkan. Berbuat baiklah kalian walau biwajhin talqin, walaupun dengan wajah yang berseri. Jadi senyum merupakan sodakoh, senyum merupakan kebaikan, begitu. Jadi para istri jangan baut bakatut wae di rumah ya. Kalau suami telat setoran, gitu kan. Jadi harus senyum. Dengan senyuman suami nanti akan berpikir, wah kemarin ngasih 10 juta sehari, sekarang mau 20 juta sehari. Wah, itu kan disebabkan senyumnya istri, itu kan. Tapi kalau baut bakatut,
sekarang sehari 5 juta, nanti mau 1 juta udah banget gitu kan. Nah di sini ya, jadi harus senyum. Jadi dengan senyum merupakan kebaikan begitu. Bahkan jangan meremehkan terhadap kebaikan, kata Nabi. Masuk rumah dahulukan yang kanan, keluar rumah dahulukan yang kiri, itu akan dicatat kebaikan. Pakai baju bismillah dulu, tangan kanan dulu, kemudian membuka baju tangan kiri dulu. Makan sambil duduk, makan minum sambil duduk dengan tangan kanan diawali dengan bismillah, itu juga kebaikan. Awas, setan merubah agar kebiasaan kita menjadi mubah hukumnya. Perhatikan nih, setan menetapkan dan merubah agar kebiasaan kita menjadi mubah. Agama memerintahkan agar kebiasaan kita menjadi ibadah. Bagaimana merubah makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, tidur jadi ibadah, shopping pun jadi ibadah, piknik pun jadi ibadah. Ada gitu piknik dalilnya bahwa piknik ibadah? Ada, banyak hadisnya. Ya, nanti kita jelaskan. Jadi piknik, shopping, main, bertamasya, tidur, kemudian istirahat, itu pun bisa menjadi ibadah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Wali jasadika haqqan, untuk jasadmu ada hak, kata Nabi, laksanakan, penuhilah jasad-jasadmu begitu. Salah satunya adalah tidur begitu, salah satunya. Jadikan kebiasaan kita menjadi ibadah. Sedangkan setan merubah kebiasaan kita agar tidak menjadi ibadah. Kemudian terakhir, litaiis. Taiis itu putus asa begitu, keputusasaan. Udahlah kagok doraka ieu mah gitu kan. Hidup sudah dibenci oleh masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Udah kagok doraka. Nah, itu namanya taiis. Makanya kata Nabi, janganlah kalian memperolok-olok orang yang berbuat dosa, tidak boleh. Ya. Tapi harus kita bantu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi yang kelima adalah litaiis, berputus asa itu dari setan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Az-Zumar 53, An-Nisa 110 dan hadis-hadis yang lainnya, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya menyebutkan redaksi yang sama, bahwa walaupun dosa-dosa kita meliputi dunia, bumi dan isinya, Allah tetap akan mengampuni dosa kita begitu. Inilah kabar gembira dari Allah. Sampai ada manusia yang berzina, kemudian meminta maaf oleh Allah, dimaafkan. Berzina lagi, kemudian oleh Allah dimaafkan lagi. Ini membuktikan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sampai dia berhenti, dengan berhenti melakukan kemaksiatan, orang tersebut sudah dimaafkan dan diberikan maghfirah oleh Allah. Artinya rahmat Allah lebih besar daripada kebencian Allah. Dengan begitu kita tidak boleh putus asa, tetaplah beristighfar, meminta ampun kepada Allah meskipun dosa-dosa kita lebih besar daripada amal kebaikan kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah satu bab ya, sekitar 120 halaman. Ya, tamat ya, 120 halaman satu bab dalam satu kitab tentang bagaimana pola pikir iblis untuk menghancurkan manusia. Tidak ada pertanyaan ya, langsung tutup ya. Oh, ada ya, silakan. Iblis diciptakan sebelum Adam itu telah diketemukan kerangka manusia yang usianya miliar tahun ya. Iya. Ya. Iblis diciptakan sebelum Adam itu secara zahir ya. Secara zahir. Bentuknya ya, makanya dalam hadis sebutkan kami ubah gitu. Kami ubah bentuk jin itu seburuk-buruknya rupa dan kami jadikan manusia itu sebaik-baiknya rupa. Makanya turun nanti surat At-Tin, Ahsanut Taqwim begitu ya. Jadi tidak ada penciptaan yang lebih sempurna rupanya kecuali manusia, dan seburuk-buruk rupa itu adalah jin gitu. Iblis, kalau kalian melihat itu kalian tidak akan sanggup melihatnya karena buruknya begitu ya.
buruk rupanya bangsa iblis dan sengaja digoibkan di dunia ini karena kalau diwujudkan semuanya dunia ini akan sempit, kata Rasulullah, saking banyaknya. Ini juga bisa dilihat dalam buku Muhammad Isa Daud ya. Di sana juga disebutkan tentang prosentase penciptaan. Jadi Allah menciptakan malaikat itu 90% jumlahnya dan tidak mati-mati. Kemudian 9% menciptakan bangsa jin, 1% menciptakan manusia. Jadi banyak yang mana? Malaikat ya, gitu. Gitu. Jadi 90% semuanya zohir ya, gitu. Bungkelekan ya. Cukup ya? Ya. Kiranya sampai sini dulu, pas jam 5:30 ya. Mudah-mudahan dari pemaparan ini menjadi ilmu dan tazkirah untuk kita semua, dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan hawa nafsu dan berjihad melawan setan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.